Namun saat itu, ghoul-ghoul itu mengangkat tangan mereka, mengeluarkan suara mengerikan, dan barisan pasukan pun terkepung sepenuhnya. Ada yang berseru bahwa ada sesuatu yang janggal di sini. Reruntuhan terbentang di depan, namun tiba-tiba cahaya terang meledak. Sebuah bola bercahaya muncul. Sang protagonis bersama seorang goblin mendarat di reruntuhan. Menutup mulutnya dengan tangan, Max mengeluh bahwa ia merasa mual, sama seperti biasanya, lalu meminta maaf. Sang protagonis menatapnya, mendengarkan ketika ia menyebutkan mantra dari Ensia. Goblin Raja membuka mata dengan terkejut. Ia berpikir bahwa meski baru saja melewati ruang dan waktu, tuannya tetap tenang, seperti seharusnya. Sang protagonis menunduk, lalu berbicara kepada goblin itu. Max terbang, Kai berkata bahwa ia mencium bau busuk. Bau itu adalah ghoul. Ia menambahkan akan segera memeriksa. Goblin itu tersenyum, menyebut bahwa sihir memang sangat berguna. Ia bahkan menawarkan untuk mengajari sang protagonis jika menginginkan. Namun Kai, sambil menutup sebelah matanya, menolak dengan berkata, "Bisakah kau memeriksa alun-alun yang baru saja kau lewati?" Menoleh ke bawah, Max menjawab setuju. Kedua matanya melebar, dan mata sang protagonis berkilau, seolah mengamati layaknya konstelasi dalam permainan yang bisa melihat melalui mata avatar mereka. Terbang di udara, goblin itu bertanya apa yang Master maksud dari tempat ini. Jawaban datang, ya, ia harus memeriksanya. Dari balik bayangan sebuah bangunan, benda-benda tampak tergeletak di tanah. Suara terdengar agar ia memperhatikan baik-baik. Ya, itu dia. Sebuah buku di tanah. Lagi-lagi terdengar seruan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Ada simbol-simbol aneh di sana. Sang protagonis terdiam, sementara goblin itu berkata bahwa jika diperhatikan, jelas benda itu digunakan untuk membungkus senjata sihir khusus. Senjata itu kemungkinan dibuat oleh suku yang sama yang membangun kuil ini. Tubuh sang protagonis bergetar. Suara lain bertanya apakah ia juga melihatnya. Menatap lurus ke depan, Max mengangguk, menyebut bahwa prediksinya memang benar. Ia lalu terbang di atas alun-alun dan menambahkan agar sang protagonis melihat ke arah itu. Sebuah gerombolan ghoul dalam jumlah mengerikan, ribuan banyaknya. Sang protagonis menunduk, mendengar pertanyaan apa yang harus kita lakukan. Master. Ia menengadah, bertanya apa maksud Max. Goblin itu menjawab santai, jika sang protagonis menginginkannya, ia bisa menghabisi semuanya. Dengan senyum lebar, Max menutup perkataannya. Di hadapan para ghoul yang memenuhi kuil, Max menyadari bahwa dengan sebuah mantra lingkaran ketujuh yang bersifat area of effect, ia bisa melenyapkan makhluk hina itu dan kuilnya sekaligus. Ia menambahkan dengan tatapan mata yang membara bahwa dengan mengubah para ghoul itu menjadi abu, kita akan dapat menghadapi sang bos yang bersembunyi entah di mana, membuktikan bahwa dirinya benar-benar adalah avatar yang patut dibanggakan. Dengan kedua tangan terentang, Kai yang mendampinginya menyuruh Max menenangkan diri, menyadari bahwa kerumunan ghoul itu seolah mengurung sesuatu atau seseorang. Max lalu berkata, seperti ia duga, Masterku memang luar biasa. Dan sang protagonis menambahkan Max cukup pujiannya. Kini saatnya bertindak. Ia berlari maju dengan tekad penuh, bersumpah bahwa ia harus menyelamatkan mereka yang terperangkap. Max, yang menyaksikan, merespons dengan persetujuan. Kai melompat tinggi, dan terdengar bahwa jika firasatku benar, monster-monster itu menatap dengan penuh amarah. Dan terdengar seruan mereka yang terjebak di dalam sini. Seketika tubuh makhluk-makhluk itu terhempas, sang protagonis membungkuk rendah, menatap lurus ke depan, dan berkata bahwa mereka akan menuntun kita menuju bumi. Monster-monster itu membuka mulut sangat lebar, dan seseorang sempat bertanya apa maksudnya dengan kata bumi. Jawaban yang terdengar, itu benar adanya. Mendadak, kepala para monster terbelah oleh sebuah pukulan dahsyat. Sang protagonis mengarahkan tinjunya ke depan dan menegaskan bahwa apa yang mereka temukan di alun-alun itu adalah makanan yang dimakan di bumi. Di tanah terdapat sebuah buku tentang diet, dan Max bertanya, apakah itu benar-benar makanan? Bagi Max, sulit memahami selera manusia. Namun sang protagonis menjawab cukup sudah soal makanan, dan bertanya, apakah Max bisa menggunakan sihir yang bisa mengubah sesuatu? Sambil terus berjalan dan menghantam kepala monster hingga hancur, sang protagonis berkata bahwa bila ia muncul dengan wujud seperti itu, di depan mereka yang terjebak, hanya akan menimbulkan masalah. Mata goblin itu bersinar. Terlintas pemikiran bahwa tidak semua goblin di jurang muncul sebagai makhluk yang waras.
Para pemburu dari bumi sudah terbiasa bertemu goblin di ruang bawah tanah. Max mengangkat kedua tangannya dengan kaget, bertanya bagaimana mungkin ia dianggap sebagai monster. Kai menutup mata sejenak dan menjawab bahwa memang begitulah cara manusia memandang. Meminta agar Max memahami hal itu, lalu bertanya apakah ia bisa berubah wujud. Tiba-tiba, kilatan besar menyala di langit. Max melanjutkan dengan mengatakan bahwa ia mampu menggunakan sihir lingkaran ketujuh, polimorph. Kai menatap ke arah goblin yang kini melayang di langit dan terperanjat. Ia menyadari bahwa sosok itu tampak seperti seorang pria tampan. Max tersenyum sambil mengaku, meski enggan berbangga diri, bahwa di antara para goblin ia memang dikenal karena ketampanannya. Mata Kai melebar, ia mengakui kebenaran itu, dan berkata bahwa Max benar-benar tampak seperti manusia ideal. Namun tatapannya beralih pada rambut sang goblin, dan ia menambahkan bahwa rambut seperti itu jarang terlihat. Karenanya Max harus tetap waspada. Emily membuka mulutnya dengan kagum, menyadari bahwa bila Max kembali ke bumi, ia harus menyembunyikan identitasnya dengan baik. Kai kemudian berdiri tegak dan berkata bahwa lebih baik Max kembali ke penampilan sebelumnya. Sementara itu, monster mulai mengepung sebuah gunung besar. Seseorang berkomentar bahwa mereka hanya mengepung para pemburu dan tidak melakukan apapun. Pertanyaan pun muncul, bos macam apa yang bersembunyi di sini? Barangkali ia ada di dekat mereka. Para makhluk mencoba memanjat tebing, namun terdengar kemungkinan bahwa jika mereka makhluk yang cukup cerdas, ia tidak akan sekadar mengepung. Cakar-cakar ghoul meninggalkan jejak pada batu. Ada yang berkata bahwa mungkin bos itu hanya mampu terus mengirimkan ghoul tanpa henti. Max berdiri di samping sang protagonis dan berpendapat bahwa kemungkinan besar ghoul ini tidak dikendalikan oleh penyihir hitam yang kuat, melainkan oleh monster bernama Tarun. Makhluk-makhluk itu membuka mulut mereka dengan rakus, dan Max menambahkan bahwa di dunia jurang abis, Taran dikenal sebagai Raja Ghoul. Sebuah bayangan besar muncul di benak sang protagonis. Raja Ghoul, monster yang terdiri dari ribuan ghoul. Mereka yang hanya melihat ghoul-ghoul biasa dan mencoba mencari siapa yang mengendalikan akan berisiko terkena serangan mendadak. Para petarung mendekati kawanan monster itu, dan Max berkata bahwa meskipun ghoul sendiri bukan ancaman besar bagi kebanyakan orang, namun bagi mereka yang hanya memiliki keterampilan rata-rata, jumlah ghoul yang begitu banyak bisa melumpuhkan segalanya. Dinding-dinding ruang bawah tanah mulai retak. Clayton ternganga kebingungan, seseorang mematahkan biskuit dan berkata bahwa potongan itu dipotong hati-hati agar tidak ada remah yang hilang. Sebab kini, yang tersisa untuk dimakan hanyalah sarung tangan dan sepatu. Richard bersandar pada dinding dalam diam, sementara sekelompok pemburu duduk di tanah. Hari itu adalah hari ke-28 dalam penyerbuan dungeon ilusi cermin kekacauan. Para monster mengejar seorang prajurit yang berteriak bahwa ia tertangkap. Pikiran itu muncul. Sejak hari pertama mereka sudah kehilangan sebagian perbekalan, namun berhasil menemukan tempat berlindung di bawah tanah untuk menghindari ghoul. Mendadak, sebuah sinar menembus tubuh makhluk itu. Sang prajurit menoleh dan berseru bahwa makanannya diserang. Richard berteriak agar ia meletakkan barang itu dan segera lari. Prajurit itu segera berlari menuju kapten, sambil berteriak bahwa sepertinya mereka bisa menutup jalur masuk. Sang kapten menjawab bahwa itu kabar baik, lalu memerintahkan semua orang segera masuk. Jalur itu mulai menutup, menekan tubuh monster yang mencoba menerobos. Sang monster mengangkat cakarnya, berusaha meraih para prajurit. Prajurit segera menciptakan lingkaran sihir di kedua tangannya dan mengarahkannya pada musuh. Richard menekan tangannya ke kening keringat menetes di kening sang kapten Richard. Ketika terdengar teriakan mantra panah api, ia sadar, meski berat, tidak ada jalan keluar lain dari situasi ini. Tim telah menghabiskan sebulan penuh tanpa mampu melakukan apapun. Lelaki itu mengangkat kepalanya, lalu terdengar seseorang memanggil Rang E dan bertanya mengapa ia melakukan semua ini dengan cara yang kasar. Richard menatap lelaki itu dengan dingin, sementara rekannya berbisik bahwa mungkin ada makanan di dalam tasnya. Clayton segera menambahkan dengan nada getir bahwa jika begini terus, mereka semua akan mati di tempat ini. Ketakutan menyelimuti wajah seorang pria lain yang berkata bahwa ini bisa menimbulkan masalah karena ia memiliki kontrak. Saat nama Clayton kembali disebut, Richard berdiri di depan mereka dan dengan suara tegas mengatakan bahwa ia memberi izin. Richard mempersilakan sang prajurit untuk menunjukkan isi tas itu kepada seluruh anggota tim. Prajurit itu mengangguk setuju. Sementara lelaki yang dituduh hanya mengangkat alis, lalu dengan nada getir berkata bahwa jika mereka ingin melihat, silakan ambil apa yang dibutuhkan.
Namun ia mengingatkan bahwa dalam kondisi seperti ini, hampir tidak ada hal yang bisa benar-benar menolong mereka. Sang prajurit tersenyum tipis dan berjanji akan melakukannya sesuai permintaan. Clayton menimpali bahwa ia pun tidak akan menolak tawaran itu. Tas punggung pun dibuka. Seorang pria langsung terkaget melihat isinya. Clayton dengan nada marah berkata bahwa kau membawa terlalu banyak barang untuk sekadar menjelajah dungeon peringkat C. Lelaki itu mengangkat beberapa wadah kecil dan bertanya apa yang tertulis di sana. Salah satu anggota menertawakan kebodohannya, mengatakan bahwa tulisan itu bukan tentang makanan, melainkan bahasa Prancis. Itu adalah lotion perawatan kulit, bukan perbekalan. Clayton bahkan mengangkat sebuah buku dan berteriak, bertanya apakah ada yang ingin koleksi karya Shakespeare. Ia menertawakan bahwa jika mereka membacakan Shakespeare kepada para ghoul, mungkin makhluk itu akan menangis dan memberi jalan keluar. Clayton lalu menoleh kepada Richard dan menambahkan dengan sarkasme bahwa tentu saja Richard benar. Bukankah sudah jelas saat mereka mempekerjakan seorang porter yang tak berguna? Sang kapten pun bertanya apa maksudnya. Clayton langsung mengarahkan tombaknya pada Richard dan menuduh bahwa semua ini terjadi karena pemimpin kelompok mereka. Menurutnya, sudah sewajarnya sang pemimpin yang harus bertanggung jawab. Richard menatap mereka dengan bingung, sementara lelaki itu menyandarkan tubuhnya dengan suram ke dinding. Ia ditanya apakah punya sesuatu untuk disampaikan kepada senior mereka, Ghanean. Dengan nada datar menjawab agar mereka melakukan sesuka hati. Ia tidak akan memihak siapapun. Semua mata tertuju kepadanya, hingga Ghanean angkat bicara. Dengan suara tenang, ia mengingatkan bahwa konflik internal hanyalah jalan cepat menuju kematian seluruh tim. Mereka harus tenang dan fokus bertahan hidup sampai tim penyelamat datang. Itu satu-satunya hal yang bisa ia katakan sebagai wakil kapten. Namun Clayton, dengan wajah tegang, menatap Ghanean dan berkata dengan suara bergetar bahwa tidak akan ada tim penyelamat. Bahwa tempat ini memiliki hanya 10 orang yang bisa masuk ke dungeon ini. Rahang para monster telah menganga lebar dan kenyataan yang pahit terungkap. Karena pemimpin mereka memilih porter yang tidak berguna, tim penyelamat kini hanya bisa terdiri dari 1 orang. Clayton menjerit, bagaimana mungkin seorang hunter tunggal mengalahkan seluruh ghoul yang ada di sini? Richard memandang tim yang mulai menjerit histeris, menuntut agar sang pemimpin dilemparkan ke ghoul untuk membuka jalan. Mereka menantang Richard, sang pemimpin peringkat B, agar membuktikan diri. Lelaki itu akhirnya meledak, berteriak bahwa mereka semua hanyalah bajingan. Richard meringis, giginya terkatup rapat dan membalas dengan amarah bahwa mereka hanyalah orang-orang penjilat yang tunduk pada uang dan kekuasaan. Mereka pikir bisa memaksanya melakukan apapun yang mereka mau. Para prajurit pun menggertakkan gigi dengan murka. Teriakan muncul lagi, menuntut Richard agar segera bertindak. Clayton akhirnya berteriak, menuduh Richard sok hebat seolah bisa menghadapi 6 hunter peringkat C sendirian. Sebuah bola cahaya terang mulai muncul di tangannya. Richard mengangkat tangannya sangat tinggi, lalu melantunkan mantra Achlos, peluru es berkecepatan tinggi. Clayton menjerit bahwa Richard sudah tak waras. Mereka tahu betul, itu adalah mantra lingkaran kelima yang bisa menyerang musuh dari jarak jauh dengan peluru-peluru es mematikan. Richard membuka kedua lengannya lebar-lebar, seolah mengundang, dan dengan nada dingin berkata, majulah kalian semua. Terlintas di benaknya, kekuatan ini ia peroleh berkat keluarganya. Dengan senyum menyeringai, Richard berkata bahwa jika mereka menginginkan pertarungan, ia akan menghabisi 3 orang pertama yang berani menyerangnya. Aura sihir mulai melingkupi tubuhnya. Para prajurit berbisik ketakutan bahwa itu benar-benar sihir lingkaran kelima, memohon agar pemimpin mereka menenangkan diri. Richard berkerut kening, memanggil Ghanean, bertanya mengapa ia masih diam. Ghanean balik bertanya, sementara Richard dengan getir menjawab bahwa semua orang memang menganggapnya seperti itu. Ghanean bertanya, jika ia berbicara, apakah Anda mau mendengarkannya, ataukah ia justru akan dipecat? Richard akhirnya menggertakkan bibir dan mengakui bahwa memang benar. Ia hanyalah pemimpin sempit yang gagal. Ghanean menundukkan kepala, lalu dengan lirih berkata bahwa meski begitu Richard tetaplah orang yang layak dihormati. Ia yakin setelah semua ini, Richard akan berubah. Namun Richard menepisnya, mengatakan bahwa tidak ada gunanya memujinya. Ia tidak pernah benar-benar mengerti sampai saat terakhir. Suasana menjadi muram. Para prajurit duduk pasrah di dalam dungeon. Mereka mendengar Richard berbisik bahwa pada akhirnya ia akan binasa di sini bersama yang lain.
Namun ada yang membalas agar ia tidak menyerah begitu saja. Richard menegaskan bahwa mereka sudah bertahan hampir sebulan penuh, bukan berarti menyerah begitu mudah. Aura sihir kembali mengelilingi tubuhnya. Ghanaian menatap Richard dan berkata bahwa jika tim penyelamat datang tepat setelah ia menyerah, bukankah ia akan menyesalinya? Richard tertawa kecil, menganggapnya sebagai lelucon. Lalu dengan seringai ia menambahkan bahwa jika seseorang benar-benar datang, maka seluruh kekayaannya akan lenyap. Ucapan itu terhenti ketika suara keras terdengar. Semua orang menoleh tajam. Pintu masuk gua mendadak terbuka. Sang protagonis menoleh panik, matanya berkilat penuh harap. Ia bertanya apakah ada seseorang dari bumi. Reruntuhan mulai berjatuhan dari lorong yang terbuka itu, sementara suara lain mengulangi pertanyaan. Adakah seseorang dari bumi? Richard dan Ghanaian ternganga, mulut mereka terbuka lebar dalam keterkejutan. Langkah kaki perlahan terdengar mendekat. Di tengah keheningan, tidak ada yang menjawab ya. Kai menggenggam erat tinjunya, lalu dengan penuh emosi bertanya, apakah mereka benar-benar berasal dari bumi? Mata Richard membelalak. Ia menjawab bahwa benar demikian. Meski sesaat kemudian, ia menyadari bahwa ucapannya keluar begitu saja tanpa dipikirkan, terbawa oleh situasi keadaan. Para prajurit bertanya dengan bingung, apakah benar ada tim penyelamat? Suara lain berteriak penuh harap bahwa itu memang tim penyelamat. Seorang pria berseru dengan penuh semangat bahwa akhirnya mereka datang. Mereka benar-benar datang untuk menyelamatkan, dan kini mereka semua akan selamat. Namun Ghanaian melangkah maju dengan marah, menyebut mereka bodoh, dan memerintahkan agar bersiap untuk bertempur. Lelaki itu mengernyit, lalu seseorang bertanya kepadanya apa yang sedang ia lakukan, apakah ia sudah gila. Ghanaian membalas dengan tegas, menyebutnya idiot, dan menegaskan bahwa tak seorang pun berhak meragukan perintah atasannya. Jika ia berkata melompat, maka mereka akan melompat. Jika ia berkata bertempur, maka mereka akan bertempur. Berpikirlah idiot. Seseorang menunjuk sang protagonis dan berteriak bahwa pintu masuk dungeon hanya mengizinkan satu orang masuk. Lalu, bagaimana mungkin ada dua orang di sana? Kai mengusap kepalanya dan menjawab dengan canggung bahwa memang ada batasan satu orang, dan ia meminta maaf atas kesalahpahaman itu. Para prajurit menatap sang protagonis, yang kemudian menjelaskan bahwa dirinya tidak masuk lewat gerbang dungeon. Ghanaian bertanya tajam, bila bukan dari sana, lalu dari mana? Max dan Kai berdiri di sampingnya, dan sang protagonis berkata bahwa mereka di sini jatuh dari jurang abis. Mereka yang hilang di abis tersedot ke dalam pusaran. Pikiran terlintas bahwa sejak terbukanya gerbang, banyak kecelakaan terjadi, banyak orang tersedot ke dalam gerbang atau dungeon, lalu menghilang. Pria itu berdiri di atas bongkahan batu, dan sang protagonis menyadari bahwa kebanyakan tak pernah kembali. Namun, ada segelintir yang beruntung bisa selamat. Ghanaian mengangkat senjatanya ke depan. Matanya menyipit penuh curiga. Ia bertanya, bagaimana mereka bisa mempercayai itu? Mereka bisa saja monster, bisa saja ilusi. Namun, sang protagonis menjawab dengan tenang bahwa itu tidak penting. Apakah mereka dipercaya atau tidak? Kai mengerutkan alisnya, menambahkan bahwa sekalipun mereka tak percaya, apakah ada pilihan lain? Ghanaian terdiam. Pikirannya berkecamuk, membayangkan dua individu penuh energi, tak diketahui kekuatan sejatinya, yang mungkin benar-benar berasal dari abis. Para prajurit terdiam membeku, sementara narasi terdengar menilai bahwa mereka hanyalah pemburu sederhana. Tubuh mereka lapar dan lelah, dengan kekuatan jauh di bawah peringkat B. Seorang lelaki menurunkan tombaknya dan mengakui bahwa ucapannya benar. Seorang berkata berpikir, sekalipun mereka masih ragu, dalam keadaan seperti ini, mereka tak punya pilihan lain. Sang protagonis melangkah mendekat, berkata, jangan terlalu banyak mencurigai orang yang dikirim untuk menyelamatkan kalian. Seorang prajurit mengangguk, membenarkan. Sang protagonis terpaku, lalu bertanya, apakah itu benar? Dan ia menerima jawaban yang pasti. Tubuh Kai bergetar ketakutan. Seorang berkata, kenapa dia bersikap seperti itu? Ghanaian menatapnya tajam, dalam hati bertanya-tanya, mengapa reaksinya begitu emosi? Mungkinkah ia benar-benar tersesat begitu lama di abis? Richard mengerutkan dahi, menyela, bertanya tentang para ghoul. Kai pun bertanya balik tentang ghoul itu. Mereka semua sudah tergeletak tak bernyawa, dan Kai menegaskan bahwa semuanya sudah binasa. Para prajurit terkejut, tak percaya. Max tersenyum tipis, menyebutnya hal yang luar biasa. Sang protagonis ikut tersenyum, menyebut bahwa pria yang berada di sampingnya adalah seorang penyihir hebat. Emily dan Kitty memandang sang protagonis, sementara dalam hati Kai mengingat rencananya kembali ke bumi.
Ia telah membagikan rencana itu pada para aliansinya, sebuah langkah untuk memperluas jumlah pengikutnya secara diam-diam, tanpa menarik perhatian berlebihan dari konstelasi bumi. Ia berniat mengamati dengan hati-hati situasi yang sedang berlangsung. Sang protagonis merentangkan tangannya, dan Ghanaian bertanya apakah pria yang di sampingnya juga tersesat di abis. Kai menjawab bahwa benar, bahkan dengan kisah yang lebih tragis, sebab ia telah kehilangan ingatannya. Max memejamkan mata, terdengar seorang berkata, kasihan sekali padahal masih muda, dia harus kehilangan ingatannya. Max yang mengamati berpikir penuh hina, merasa orang-orang tak berguna itu berani-beraninya mengasihani aku. Seorang pria menatap Kai, bertanya, apakah berarti Kai juga seorang penyihir? Ia menegaskan bahwa mustahil Kai sendirian mengalahkan semua ghoul. Namun sang protagonis hanya tersenyum, mengatakan bahwa Kai pengguna seni bela diri. Semua orang terperangah, menatapnya lebar. Ghanaian menggertakkan gigi, mengulang kata-kata itu, seni bela diri. Kai kebingungan dan mendengarkan. Dia menggunakan seni bela diri. Baru kali aku melihatnya. Sudah berapa lama dia jatuh ke dalam jurang abis? Para prajurit menatapnya terkejut, sementara Kai bertanya, kenapa mereka menatapnya seperti itu? Ghanaian menjawab lirih, bahwa mereka sudah lama sekali tidak melihat seorang seniman bela diri. Sang protagonis mengangkat kedua tangannya, menjelaskan bahwa ketika dirinya masuk ke jurang abis, seni bela diri sudah tidak lagi dihargai. Ia lalu bertanya, tahun berapakah sekarang? Mereka menjawab, tahun 2039. Kai terdiam, lalu mengungkapkan bahwa ia sudah berada di abis selama 30 tahun. Para prajurit saling berpandangan, terkejut. Clayton angkat suara, bertanya apa rekor terlama yang pernah ada. Seorang pria menjawab, 28 tahun, namun orang itu kini mendekam di rumah sakit jiwa. Clayton bertanya lagi, apakah dia penulis buku yang sempat jadi bestseller, orang yang menghilang 26 tahun lalu? Di antara mereka, seorang pemuda jatuh terduduk, terkejut mendengar kisah itu. Namun pembicaraan tentang seni bela diri dan dungeon terasa tidak begitu penting saat itu. Seorang pria menempelkan tangannya pada batu, lalu meminta Max untuk membuat api. Max mengangguk setuju. Kai mengatupkan bibirnya, namun segera menyelah, memperingatkan agar tidak memanggilnya dengan sebutan Master. Max menoleh, menyebut namanya, Kai. Dengan satu hentakan mendadak, sang pria melemparkan bongkahan batu besar ke udara. Lututnya menghantam cepat ke arah batu itu, lalu disusul pukulan lain yang menghancurkannya berkeping-keping. Ghanaian terkejut, matanya melebar, sementara seseorang tertawa kecil dan berkomentar bahwa ia belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Sang protagonis lalu mengambil potongan batu dengan satu tangan, dan dengan nada ringan ia berkata bahwa memang tampaknya di bumi tidak ada pendekar seniman bela diri sama sekali. Potongan batu itu dijadikan piring, diletakkan daging di atasnya, dan seseorang bertanya, daging apa ini? Apa ada yang pernah menonton acara TV I Am a Nature Person? Para prajurit menatap bingung pada apa yang sedang terjadi, sementara sang protagonis menjelaskan bahwa inilah acara televisi yang sangat berguna. Sebuah tontonan yang membuktikan bahwa manusia bisa makan hampir apa saja dan menyuruh mereka untuk memperhatikannya baik-baik karena suatu hari pasti akan berguna dalam hidup. Clayton berpikir dalam hatinya bahwa ini adalah semacam acara khusus untuk pasukan elit. Kai mengulurkan sepotong daging dan berkata bahwa berkat makanan inilah ia mampu bertahan di dalam jurang abis. Madu mengalir dari potongan daging yang masih panas, aromanya menyebar tajam hingga membuat para lelaki itu menelan ludah. Clayton, dengan suara serak, bertanya siapa yang berhak mendapat bagian pertama. Sang protagonis menjawab dengan tenang bahwa daging itu cukup untuk semua orang, maka mereka cukup bersabar. Kai kemudian menyusun potongan daging di atas batu, lalu berkata bahwa makanan sudah siap, mereka tinggal mengambil piring masing-masing dan menikmati hidangan tersebut. Richard memandangi potongan daging di hadapannya dengan heran. Dalam benaknya muncul keraguan. Wajar saja jika semua orang bertanya-tanya, apakah pantas memakan daging yang dibawa oleh seseorang yang kembali dari jurang abis. Namun, aroma yang begitu menggoda segera melunturkan rasa ragu itu. Pisau mengiris daging, suara terdengar bau yang menarik dan berlemak dari dagingnya meyakinkan mereka. Seorang memakan daging, lalu Kai berkata, ini adalah pesta bagi mereka yang diambang kelaparan selama hampir 1 bulan penuh. Para prajurit memandangi daging dengan bingung, sementara sang protagonis berbisik pada Max bahwa aneh sekali mereka begitu diam. Saat itulah ia menyadari bahwa yang diberikan pada para prajurit adalah daging kelas rendah.
Max mengangguk dan menjawab lirih kepada tuannya bahwa itulah sebabnya ia sempat menyarankan agar daging itu dibuang saja. Mereka menatap para prajurit yang makan dengan lahap, dan Max kembali berbisik bahwa daging kering tanpa sihir seperti itu hanya memakan banyak ruang. Makanan semacam itu tidak pantas berada di meja tuannya. Suara kunyahan terdengar di udara. Clayton mengunyah dengan air mata berlinang dan berseru bahwa rasanya sungguh lezat. Seorang pria hanya memakan sambil bersandar di dinding. Para prajurit menangis dan mengucapkan terima kasih. Ghanean menatap daging di tangannya dengan heran. Ia bisa merasakan bahwa daging itu berbeda, seolah-olah energi sihir di dalam tubuhnya mulai terisi kembali. Aura memancar di sekelilingnya, dan ia berpikir bahwa biasanya jika ia melontarkan beberapa panah api saja, ia akan langsung jatuh karena kehabisan tenaga. Namun kali ini ia merasa mampu melontarkan belasan. Ghanean memperhatikan pahlawan itu, hatinya penuh kekaguman, dan ia berpikir bahwa untuk menyelamatkan mereka, lelaki itu rela memberikan daging istimewa. Betapa murah hatinya. Kai menambahkan bahwa orang-orang tampak sangat kelaparan hingga apapun akan mereka makan. Max menanggapi dingin bahwa daging kelas rendah seharusnya memang dibuang, dan Kai mengangguk, jangan bicarakan itu lagi mulai dari sekarang. Sisa-sisa ghoul bertebaran di tanah saat seseorang menjelaskan bahwa struktur dungeon ini memang dirancang unik. Ghoul bukan hanya monster biasa, melainkan juga dapat berkumpul membentuk satu bos. Jika semua ghoul berhasil ditumpas, maka mereka semua bisa menyelesaikan dungeon ini. Artinya, untuk keluar dari sini, mereka harus membasmi sisanya. Sang protagonis berpaling saat seseorang bertanya bagaimana ia bisa mengetahui hal itu. Ia menjawab singkat bahwa ia sudah melihat berbagai hal di dalam jurang abis. Nama abis terucap, dan beberapa orang tiba-tiba muncul di belakang Richard. Seorang lelaki berkumis membuka mulut dan berbicara padanya, namun sang kapten segera memerintahkannya untuk diam. Lelaki berkumis itu menjawab dengan nada tenang bahwa tampaknya terjadi kesalahpahaman, karena ia hanya melakukan apa yang diperintahkan Fred. Richard menggertakkan gigi penuh amarah, menuntut apakah lelaki itu tidak mendengarnya, lalu dengan dingin menyuruhnya pergi di hadapannya sekarang. Richard berjalan menghampiri Kai dan berbisik bahwa situasi menjadi sangat tegang. Seorang pengikut bertanya apa yang sebenarnya terjadi, dan dijawab bahwa tampaknya ada konflik internal yang pecah selama mereka terjebak di sini. Lelaki berkumis itu mengusap belakang kepalanya dengan canggung ketika ada yang menyebut kemungkinan mereka sedang mencoba saling menghabisi. Sang protagonis melirik Max. Dengan menyelingkan tangan dan menutup mata, Max berkata bahwa kemunculan konflik internal di tengah situasi krisis adalah sesuatu yang tak pernah terbayangkan di kalangan Goblin Efes. Ia menutup ucapannya dengan menyebut manusia menyedihkan. Kai menoleh padanya dengan wajah terkejut dan bertanya, apakah Max sadar bahwa dirinya juga manusia? Max menjawab pelan bahwa ia tidak bermaksud menghina tuannya. Sosok berjubah itu membalikkan badan ketika seseorang bertanya, apakah ia benar-benar Max, Hunter, Rangsi, yang menentang Richard. Ia menundukkan pandangan saat ada yang berkomentar bahwa bahkan namanya terdengar indah. Sang protagonis dalam hatinya menyadari bahwa para hunter peringkat C yang memberontak yang melawan Richard kini telah menemukan pemimpin baru. Beberapa pria berhenti di hadapan pemuda pirang itu. Salah seorang bertanya pada Clayton mengapa ia bersikap begitu akrab dengannya, sementara yang lain berkata bahwa mereka akan menuntaskan sisa ghoul. Lelaki berkumis menatap lurus ke depan ketika rekan-rekannya mulai membicarakan betapa menyedihkannya bahwa Max kehilangan ingatannya, lalu saling berdebat siapa di antara mereka yang bisa lebih berguna bagi dirinya jika ia berkenan. Keringat dingin mengalir di pelipis pengikut Kai saat dijelaskan bahwa para hunter itu sedang berusaha mengambil hati seorang pria yang bisa menuntun mereka menuju dungeon peringkat lebih tinggi dan hadiah yang lebih besar. Sang protagonis melangkah mendekati para hunter, dan saat itulah Max bersuara. Membiarkan mereka melakukan apa yang mereka mau, hanya karena sang tuan telah meminta agar berhati-hati. Namun, ia menambahkan dengan nada jijik bahwa ia tahu benar apa yang mereka inginkan. Saat itu Kai bertanya, apa yang sebenarnya sedang mereka lakukan? Ghanean menoleh kepadanya, menatap dalam, lalu menjelaskan bahwa sulit menemukan seorang hunter yang cukup kuat untuk memimpin orang lain menembus dungeon tingkat tinggi. Kai mengangguk pelan, mengatakan bahwa ia menyadari hal itu, namun ia masih bertanya mengapa mereka begitu sopan kepadanya. Ketika itu, para hunter menjawab dengan mantap bahwa pertama-tama, Kai adalah penyelamat mereka.
Dan jika ia benar-benar telah terjebak di abis selama lebih dari 30 tahun, maka pada dasarnya ia sudah menjadi seorang senior. Kai menghela napas